Maka seni rupa kontemporer, saya ringkas saja, pada seni rupa kontemporer kita mempunyai kesempatan untuk mengubah pola pikir, mindset. Ya oke lah, udahlah kita nggak usah xenofobik. Ya benar, kita nggak usah xenofobik. Kenapa nggak kita kayak Korea, kayak Jepang, ambil Barat sehabis-habisnya, dikelola dan menjadikan mereka melampaui Barat. Atau sekarang lihat Cina. Enggak, maksud saya ini Renaissance mau dibawa-bawa untuk apa? Ya, saya mulai secepat mungkin, moga-moga selesai karena saya siapkan paper ini agak panjang sebetulnya. Tapi saya mulai dari tadi apa yang disebutkan waktu awal seni rupa kontemporer muncul slogan atau komentar yang disebutin anything goes tadi yang disebutkan oleh Yogi. Pada masa itu muncul semacam kekhawatiran, itu mencerminkan kecemasan bahwa perkembangan seni rupa kontemporer itu akan sampai pada perkembangan yang kaotik. Pada awal perkembangan seni rupa kontemporer, standar-standar itu masih bisa dirasakan ya. Jadi orang masih cari apakah ini seni rupa kontemporer atau bukan. Jadi, seni rupa kontemporer itu secara ketat mencoba menyeleksi ini seni lukis masih modern, patung masih modern, dan itulah perdebatannya. Saya masih mengalami ketika kurator Australia datang ke Indonesia mengatakan bahwa ini bukan seni rupa kontemporer dan sebagainya. Namun pada perkembangan sekarang ini anything goes itu menjadi kenyataan, dalam artian bahwa segala macam mungkin dan sama sekali tidak menunjukkan perkembangan yang kaotik. Dan kemudian yang menjadi tanda, tadi saya rasa Yogi agak cemas melihat bahwa ini seni lukis dan dianggap bukan kontemporer dan akan dikritik post kolonial dan sebagainya. Menurut saya hal itu sudah tidak ada ya, karena di dalam kontemporer sesuai dengan anything goes, apapun bisa disebutkan seni rupa kontemporer. Sedikit banyak menimbulkan, saya kira di beberapa hal menimbulkan kecemasan karena tidak ada patokan. Karena pada perkembangan seni rupa modern sebelumnya patokan itu sangat ketat ya. Nah, karena anything goes itu dalam pengamatan saya, semua karya seni rupa kontemporer menjadi sangat bergantung pada visi senimannya atau sekelompok senimannya, atau seperti yang terjadi pada pameran ini di Grey Gallery itu rembukan yang sangat intensif di antara kurator dan seniman, dan kemudian memunculkan itu sebagai bingkai pameran. Dan kajian seni rupa kontemporer itu berdasarkan itu. Jadi tidak berdasarkan pertimbangan yang lain. Kalau berdasarkan sesuatu pertimbangan sudah pasti itu gaya seni rupa modern ya, karena seni rupa modern itu penuh dengan rambu-rambu dan segala macam, dan di situ menunjukkan otoritas dari kurator, kritikus, ahli-ahli seni dan sebagainya. Mereka lah yang mengetahui peta dan menempatkan kategori dan kemudian melakukan penilaian. Pada seni rupa kontemporer terbalik. Jadi siapapun bisa membuat konsep sendirian atau secara bersama-sama. Apa yang dilakukan pameran ini cukup menggembirakan gitu, karena dilakukan oleh sekelompok seniman. Jadi saya ngobrol barusan ada yang mengembangkan tentang post representasi. Post representasi itu sudah mendunia mencoba membangun sebuah wacana mengenai itu. Namun saya tidak sampai detail bicara itu, saya cenderung untuk kemudian mencoba kembali pada tema diskusi ini yang mempersoalkan tentang masalah hybrid ya, dalam masalah hybrid yang dalam penangkapan saya, dan saya mencoba membawanya itu ke dalam perkembangan seni rupa kita. Dan hybrid itu menjadi pertanyaan seni rupa kita sering kan, dalam artian seni rupa kita ini lokal apa internasional gitu kan, selalu menjadi sebuah pertanyaan. Dan
sebelumnya tadi ada yang kelewat, bahwa sebetulnya di dalam penilaian apa yang dikemukakan oleh Yogi dan para seniman ini sangat bergantung dari apa yang mereka jelaskan. Dan saya kira apa yang dijelaskan dua kurator tadi cukup jelas. Jadi bahwa mereka ingin kembali ke klasik dan kemudian menganggap bahwa perkembangan seni rupa modern dan seni lukis itu sama sekali belum berakhir. Di sana ada banyak kualitas yang masih bisa digali di dalam perkembangan seni rupa kontemporer. Saya sepenuhnya setuju. Saya melihat pamerannya dan apa yang dikatakan Yogi dan apa yang dikemukakan oleh Tony dan sebagainya sedikit banyak tercermin pada karya-karya. Jadi karena ukurannya besar segala macam itu mengejutkan ya, dan grandeur yang dikemukakan bolak-balik itu tampil di dalam karyanya. Jadi cukup berhasil. Namun untuk melihat maknanya dan apa pesannya itu terlalu detail. Saya tidak melihat sampai pameran itu detail. Nah, yang saya ingin masuk sebetulnya ke dalam masalah perkembangan seni rupa kita. Dalam estimasi saya bahwa tadi disinggung juga oleh Yogi, yang saya tangkap bahwa secara otomatis pameran ini akan sangat mengundang reaksi bahwa rasanya janggal ini kalau seperti dunia barat semacam itu ya, jadi Indonesianya di mana dan sebagainya. Tadi diduga bahwa akan dikaji dengan kajian postkolonial. Saya kira postkolonial itu tidak di situ pengkajiannya. Anyway, yang mau saya masuki adalah sebetulnya apa yang terjadi pada seni rupa kita. Jadi ini agak keluar dari persoalan tadi. Bahwa sebetulnya yang saya ingin sebutkan itu adalah sebenarnya seni rupa kita itu dasarnya apa gitu. Dan seperti seringkali saya kemukakan bahwa istilah seni rupa itu sama sekali tidak mengikuti etimologi istilah seni di dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia itu kan ada seni rupa, seni lukis, seni tari, seni janur, seni segala macam gitu. Seni itu etimologinya ada. Tapi seni rupa itu dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Dan pengertiannya adalah fine art. Tidak bisa lain. Maka sebetulnya kalau kita melihat fine art itu adalah bahwa seni rupa modern yang kita alami pada seluruh abad ke-20 ya, itu bertumpu pada perkembangan seni rupa modern abad ke-20 di barat ya. Saya mencoba cepat ya. Dan ini sebetulnya kemudian menjadi friksi pada perkembangan seni rupa kita yang sedikit banyak saya rasa muncul di sini ya, tentang bahwa sebetulnya kita bertanya seni rupa kita itu bertumpunya pada perkembangan barat, tetapi ada rasa menolak dari kita bahwa realitasnya nggak seperti begitu. Dalam artian ini menimbulkan friksi yang terus-menerus, dalam artian tidak bisa diselesaikan. Dan saya kira saya mengulang pendapat yang sudah umum di friksi. Itu ada pendapat yang melihat bahwa seni rupa kita itu bertumbuh pada modernisme. Modernisme itu kan sesuatu yang percaya pada universalisme. Jadi seni rupa Indonesia adalah bagian dari seni rupa dunia dan homogen. Sementara pendapat yang lain menganggap bahwa seni rupa itu dilihat dari dasar modernitas. Dalam seluruh diskursus seni rupa modern atau modernitas itu selalu plural, jadi berbeda di mana-mana pun juga. Dua friksi ini tidak pernah sampai pada suatu kesimpulan yang akhirnya bisa mengidentifikasi seni rupa kita apa. Seni rupa kita apa? Dalam artian apakah bertumpu pada barat atau bertumpu pada seni rupa Indonesia, tidak pernah selesai. Nah, cuma dalam perkembangan seni rupa kontemporer saya lontar saja ya, dari seni rupa kontemporer itu segala macam terjadi perubahan yang mendasar tentang perkembangan seni rupa. Saya ingin mengutip satu atau menemukan satu tanda sebuah buku yang kritis ya. Sebelumnya adalah bahwa seni rupa kontemporer itu pergolakannya tuh waktu sampai 90 sampai 2000 itu masih keras ya.
tapi kemudian terjadi surut ya, jadi tidak ada yang aneh lagi dalam artian perkembangan seni rupa kontemporer. Namun pemikiran-pemikiran yang kemudian menentang pemikiran yang berkembang di seni rupa modern itu menerus. Dan saya menemukan ini sebuah buku yang berjudul Post Everything ya, terbit pada tahun 2021, ditulis oleh Stephen Turner, seorang filosof dari Manchester University. Cukup lucu buat saya, cukup aneh. Di satu tulisan yang dia sebutkan The Tradition of Post-Tradition. Jadi dia mengkritik, orang ini memang dengan bukunya Post Everything ini mengkritik semua hal. Konsep mereka itu adalah post-konsep. Dan di buku itu ada sebuah essay yang bicara tentang tradition of post-tradition. Nah, yang menarik dari post-tradition ini, saya ringkas saja cepat ya. Dalam artian itu post-tradition kalau saya jelaskan itu sebuah diskursus yang muncul pada tahun 60-an, dan kemudian meluas. Dan meluas ini karena 60-an itu kan masih berkembang di era modern ya, dan kemudian membuat kesimpulan yang bikin kita gek ya. Artinya intinya adalah di dunia barat tradisi itu tidak pernah ada. Jadi menurut mereka bahwa kebudayaan barat sudah sejak awal pada 400 tahun sebelum Masehi itu sudah mempunyai kesadaran cultivation atau pengembangan diri, jadi tidak pernah ada tradisi. Nah, kemudian dalam kesimpulan post tradisi itu, dunia barat tidak pernah punya tradisi, dunia di luar barat itu tradisi wungkul. Nah, tradisi ini itu penggunaannya bahwa di dunia barat menunjukkan adalah puncak kesadaran manusia. Nah, tradisi apa? Tradisi itu adalah awal dari kesadaran manusia. Jadi ini kontras. Jadi di dalam pemikiran modern itu barat dan di luar barat ya. Kalau zaman sekarang utara selatan itu nggak bakal ketemu gitu, karena yang satu tradisi wungkul, yang satu tidak punya tradisi. Nah, dalam tulisan Stephen Turner ini dia balik. Dia menyebutkan bahwa sebetulnya yang disebutkan fine art itu tradisional. Ringkasnya ya, dia nggak sebutin tradisional, tetapi dia berkaitan sekali dengan tradisi. Kaitannya itu adalah bahwa fine art itu lahir persisnya tahun 1684. Itu ketika karya-karya fine art, lukis patung dan grafis itu tidak lagi untuk gereja, tidak lagi untuk kepentingan rohani, tetapi untuk kolektor. Kolektor ini kaya, orang-orang kaya. Dan disitulah sebetulnya terjadi peralihan bahwa fine art itu sudah menjadi, ini kesimpulan Stephen Turner dan saya, kita termotivasi untuk mengakuinya ya, bahwa itu tradisi orang kaya. Saya kebetulan suatu kali ditanya, asikin bang, sebetulnya tradisi barat itu apa? Tradisi etnik? Bukan, tradisi apa gitu sebetulnya. Saya asal ngomong doang begitu, itu tradisi orang kaya. Ternyata itu yang disebutkan Stephen Turner ya. Jadi artinya bahwa seni rupa itu muncul di lingkungan orang kaya dan menjadi tradisi mereka, menjadi ekspresi untuk menunjukkan bahwa mereka lebih tinggi. Jadi kesadaran kultivasi itu untuk masyarakat elit barat itu membedakan mereka dengan kalangan bawah. Mereka adalah orang-orang yang cultivated, orang-orang yang bisa menyadarkan di luar orang-orang rendah. Jadi sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan persoalan di luar barat, tetapi secara tidak langsung ketika mereka menyatakan di luar barat itu tradisi, tiba-tiba dunia di luar barat itu sama dengan orang-orang rendah yang di barat yang tidak cultivated. Dan itu yang tegaskan. Maka kita bisa mulai menegaskan bahwa apa yang disebutkan fine art, fine art itu perkembangan dalam seni rupa modern, dan saya kira masih ada yang percaya mengenai itu membawa nilai-nilai universal. Maka menimbulkan kebingungan, satu segi kita dianggap tradisi, tetapi segi kita bagian dari seni rupa dunia gitu. Dan itu yang menimbulkan kebingungan. Nah, sekarang saya mencoba menambahkan, memperkuat bahwa pandangan tadi bahwa
seni rupa yang dipandang di sebagai barat itu sebetulnya tradisi. Dan ada buku lain yang kemudian diterbitkan pada 2015 yang bicara tentang pemikiran filosof Charles Batuk pada abad ke-18 ketika terjadi perdebatan tentang seni itu apa. Dan dalam buku ini si penulis ini Charles Batuk itu agak protes dalam artian bahwa sebetulnya yang dipandang masa itu yang muncul di para filosof di Prancis, seni itu sebuah yang universal dan kemudian terpecah menjadi segala macam kepekaan, ya, ada seni musik, ada seni teater dan sebagainya. Catatan buat saya, dia persis seperti sebetulnya persepsi kita tentang kesenian. Maka di sana kita bisa melihat bahwa persepsi kesenian itu sebuah yang universal. Memang belakangan dalam perkembangan seni rupa kontemporer muncul teori-teori naturalis yang bilang bahwa sebetulnya seni itu bukan persoalan aneh, ada di seluruh dunia dan nggak usah diperdebatkan, bisa muncul sendiri-sendiri gitu. Dan itu menunjukkan kesalahan dunia barat mengidentifikasi seni rupa. Dan ringkasnya adalah bahwa kesalahan itu terjadi pada pandangan Immanuel Kant yang kemudian bicara tentang formal sensual properties. Jadi dia mengatakan bahwa karya yang seni rupa, ya, yang 3 tadi itu lukisan, patung dan grafis itu utama dari semua kesenian. Dan saya bilang kita tidak bisa melewatkan penafsiran bahwa Immanuel Kant itu membahas berpendapat semacam itu sebetulnya untuk menyenangkan orang-orang kaya bahwa koleksi mereka itu di atas semua kesenian gitu. Dan itu kita bisa melihat sebuah kesalahan-kesalahan yang bagaimana yang ternyata terpiuh, ya. Dan kemudian pada seni rupa modern abad ke-20 itu menguasai dunia dan kemudian bicara tentang universalisme. Dan itu yang sebetulnya menurut saya sesuatu kekacauan berpikir yang kemudian terbongkar pada seni rupa kontemporer. Maka seni rupa kontemporer, saya ringkas saja, pada seni rupa kontemporer kita mempunyai kesempatan untuk mengubah pola pikir, mindset. Jadi bukan masalah perdebatan ini itu segala macam, tapi diperlukan pengubahan mindset atau pola pikir bahwa seni rupa tradisi fine art itu mempengaruhi seni rupa modern di seluruh dunia. Itu tidak bisa disangkal sebagai negara-negara bekas jajahan. Tetapi kemudian setelah dia mendasari kalau kita melihat fine art itu hanya tradisi, maka dia tidak seberat bahwa dia membawa kebenaran universal menurut mereka. Jadi tradisi itu akan kembali kepada tradisi kesenian yang ada di sepanjang perkembangan umat manusia dan bersifat universal di semua zaman. Dan saya kira itu yang kita perlukan untuk mengubah mindset dan pola pikir kita bahwa fine art itu bukan sesuatu hal yang istimewa, itu tradisi barat yang bisa saja ketemu dengan berbagai realitas kita dan membuat seni rupa modern kita berbeda dengan seni rupa modern manapun. Dan kemudian juga bahwa dia bisa berkaitan dengan tradisi etnik. Dan ini dikasih sebenarnya saya sebutkan bahwa dalam perkembangan seni rupa kontemporer itu terjadi pembebasan tradisi-tradisi etnik dari adering pemikiran barat. Kan semua selalu disisihkan. Dan pada tanda-tanda itu muncul sangat lambat, ya. Tetapi pada Venice Biennale yang sekarang masih berlangsung sampai November ini, tanda-tanda pengakuan terhadap tradisi etnik ini sudah muncul ke permukaan. Jadi seni rupa dunia saya kira akan mengalami perubahan-perubahan mendasar dan kita sebaiknya siap untuk menghadapi perubahan itu dengan yang saya sebutkan tadi, harus mengubah mindset atau pola pikir kita. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Jin atas paparan yang saya pikir bisa memberi landas pembicaraan kita dalam diskusi ini jadi lebih menemukan rimpang atau persoalan-persoalan yang memang lebih mendekati kenyataannya, ya, hari-hari ini. Dan mungkin dari Mas Arnulyo, dan menurut saya mungkin
Mas Armujo bisa memberi tanggapan yang agak ya boleh berseberangan atau juga boleh menyepakati semua ini gitu Mas. Silakan. Iya, terima kasih Jajang. Iya, apa ya? Saya mau jadi Pak Jim tadi kayaknya polisi baik ya. Saya mau jadi polisi jahat. Pak Jim polisi baik. Ya sebetulnya nggak ada masalah ya pameran ini. Cuman masalahnya pameran ini kan apa ya? Dari judulnya itu grand, sesuatu yang grand, sesuatu yang besar. Tapi tadi baik Yogi maupun Wildan itu bicaranya lebih banyak teknis ya, yang detail, yang tepat secara mimesis gitu. Untuk itu sih nggak usah ngomong grand-grand ya, itu kita bisa mulai dari katakanlah fotorealis. Fotorealis itu kalau kita lihat karyanya Charles jauh lebih detail daripada karya-karya klasik ya. Tapi kalau ngomong grand, ya karya klasik sangat grand, dari mulai Renaissance, Barok sampai Romanticism misalnya, grandnya minta ampun. Dan saya rasa dalam era modern atau era kontemporer sekarang nggak ada yang bisa menyamai mereka. Karena pada saat itu kan hidup mereka slow ya, kalau orang Jawa itu ada waktu gitu. Lihat aja karyanya Wrath of Medusa itu kurang lebih 5 kali 7,5 meter. Mungkin dibuat bertahun-tahun. Mana ada sekarang kita waktu kayak gitu. Nah jadi nggak ada masalah kalau lihat karyanya Tony, tentu saja menarik, cukup grand, dan nggak ada masalah kalau itu dibicarakan dalam konteks pastis saja, cukup pastis, dia ambil dari mana-mana, dikolas, dikerjakan dengan baik, dengan baduan digital, menampilkan sebuah karya mimesis atau realistik atau fotorealis yang memang grand, cukup. Dan tentu saja karya-karya seperti itu betul seperti kayak kata Yogi, memberikan dampak sensori dan perseptual luar biasa pada siapapun. Pada orang yang nggak ngerti seni, pada orang yang ngerti seni itu berdampak. Itu yang disebut katakanlah pengalaman yang sifatnya apa ya, somatik ya. Somatik itu bagaimana tubuh kita bisa ngerasain bahwa pernah ada yang buat nih, mati-matian dibuat, itu pasti berdampak. Nggak usah orangnya tahu soal diskursus, dampaknya pasti ada. Nah cuman ini yang nyusun pameran ini kan niatnya pada aspek diskursus, ada sesuatu grand, atau dikatakan mengimajinasikan kembali Renaissance. Ya gimana mengimajinasikan Renaissance? Lihat lukisannya Tony, ya saya nggak ingat Renaissance. Bahwa kemudian ada beberapa hal yang sifatnya apropriasi dari lukisan-lukisan Renaissance, ya iya. Cuma tidak membawa sedikit pun pada diri saya, bahkan yang cukup tahu Renaissance, untuk balik kepada masa itu. Gitu. Bagaimana kita mengimajinasikan Renaissance? Itu satu. Artinya kita sedang bicara tentang seni lukis kontemporer di era saat ini, di era seni rupa kontemporer. Kan menarik ya, pada saat apapun bisa, medium apapun bisa, kenapa seni lukis itu tetap masih bisa menjadi medium yang paling populer? Misalnya Isabel Grau itu ngomong, lukis itu adalah medium paling sukses. Awalnya mana? Awalnya di Renaissance. Karena di Renaissance lukisan itu ditetapkan sebagai medium high art, lukis dan patung. Yang lainnya mah digit ya, craft, mau keramik, mau gelas, mau tekstil, mau kayu, semua gilt. Ya tentu saja kemudian seni lukis itu berkaitan di masa kegelapan itu dengan para kerahiban ya. Gereja-gereja butuh bagaimana aspek-aspek biblikal itu ditampilkan secara visual. Nah pada saat kemudian kekuasaan di tangan kaum aristokrat, ya para pelukis tetap memiliki posisi penting kan gitu kan. Dan tentu saja ini kemudian tidak bisa dilepaskan dari era Renaissance yang memberikan implikasi pada kita hari ini gitu. Bahwa seni ini penting, seni lukis penting ya memang awalnya Renaissance. Dan juga bahwa kita mengadopsi misalnya aspek-aspek literasi barat, kita membuat sekolah seni, kita kemudian memberikan posisi penting pada yang namanya seni yang otonom itu, seni yang tinggi itu ya karena dari situ. Dan kalau kita ngomong hibrid, ya hidup kita selalu hibrid. Hidup kita hari ini hibrid. Saya orang Jawa, Yudan orang Sunda,
ada campuran-campuran antara warisan tradisi itu dengan kemodernan ini. Kita nggak lagi magang, kita nggak lagi belajar nyantrik, ya kita sekolah, ya itulah. Nah cuman pertanyaannya sejauh mana lukisan pameran ini membawa kita untuk kemudian bicara lagi tentang kemungkinan seni lukis. Karena kalau kita bicara seni lukis itu juga dilakukan siapapun. Jadi kalau kita ngomong seni lukis kontemporer itu kita bicara residu seni rupa modern. Artinya seni yang dipikir-pikirkan, seni yang kemudian diwacanakan, dan seni yang diteorikan. Nah bagaimana kemudian seni lukis yang kemudian dipamerkan dengan judul Mereimajinasi Renaissance itu memberikan kontribusi bahwa yang mimesis itu masih mungkin dilakukan, sesuatu yang grand masih mungkin dilakukan. Tapi apa sih grand di masa sekarang? Grand di masa sekarang ini grand, saya berada di sini lebih grand daripada lukisannya Tony sebetulnya. Ini kan tapi kan bisa ini kemudian kembali ke cita rasa. Nah sekarang masalahnya kalau dia pastis itu Tony tidak kemudian sedang mengkritik. Tapi kalau kita baca tulisan para kurator, kesannya ada sesuatu yang akan dibawa yang menjadi refleksi kritis. Tapi saya tidak menemukan. Misalnya grand itu tadi apa? Nggak saya temukan. Yang disebut grand itu apa? Lukisan besar? Ya nggak besar-besar amat. Bandingin misalnya lukisannya Kiper itu gila-gilaan, 15 meter tingginya. Nah, jangan-jangan yang kalau grand di masa sekarang itu ya kerusakan alam. Dan kalau kemudian Yogi dari kemarin selalu berlindung, kenapa emang kalau balik ke Renaissance? Ya nggak apa-apa. Cuman gini misalnya, bahkan pada saat kita tahu dalam sejarah kita ada orang melukis, ada pelukis pemandangan alam yang indah, yang mungkin grand tidak dalam segi ukuran, tapi tampilan sesuatu alam yang indah permai, itu pun dikritik. Pertanyaannya kenapa harus balik ke Renaissance kalau emang kemudian persoalan yang detail, yang teknis? Enggak, maksud saya ini Renaissance mau dibawa-bawa untuk apa? Karena gini, kalau kita baca misalnya Renaissance itu adalah humanism, enlightenment, revolusi ilmu. Tapi dampaknya itu adalah kemudian ya humanisme untuk orang barat, orang di luar barat kayak Pak Jim tadi bilang, yaitu adalah kemudian sekelompok orang yang kemudian rendah, yang bisa kemudian dikolonisasi, bisa diarahkan gitu. Ya oke lah, udahlah kita nggak usah xenofobik. Ya benar, kita nggak usah xenofobik. Kenapa nggak kita kayak Korea, kayak Jepang, ambil barat sehabis-habisnya, dikelola dan menjadikan mereka melampaui barat, atau sekarang lihat Cina gitu. Tapi apa yang kemudian mau direfleksikan dari pameran ini, kan itu pertanyaan. Misalnya seni lukis itu justru kemudian makin kesini itu menjadi karya seni yang memberikan tawaran dan relevan berbanding terbalik dengan kebudayaan digital, dengan AI. Kalau saya lihat lukisan realis, saya akan terkagum-kagum. Bagaimana mungkin di saat sekarang ada orang masih sempat melukis realis seperti itu. Tapi lukisan realis, mimetik yang luar biasa karya Tony tidak menyebabkan misalnya lukisan-lukisan Aicu Christine menjadi lebih rendah. Itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi tawaran ini yang kemudian saya nggak mendapatkan satu enlightenment dari pameran ini. Karena gini, kalau kita bicara Renaissance, tentu saja Renaissance itu adalah dampak kegelapan untuk orang-orang di luar barat. Hasilnya adalah kolonisasi, gold, glory, apalagi gospel misalnya. Itu yang dilakukan barat. Nah, cuman melalui hal itu pun kita menjadi kemudian bangsa modern kan. Kita terkolonisasi, kita diajari literasi mereka, kartografi mereka, artinya mereka membagi-bagi ini jajahan Inggris, ini jajahan Belanda, dan juga kemudian ya kolonisasi gitu. Itu yang dihasilkan. Tapi kita menjadi modern seperti itu. Apa yang disebut Indonesia kan kurang lebih apa yang kemudian ditinggalkan oleh penjajah Belanda. Itu yang disebut imagined community. Ya itu koinsidensi aja, kalau kita nggak terjajah mungkin banyak bangsa di sini. Nah cuman bukan itu, cuman kembali pada saat kemudian kita menjadi modern, artinya ada beragam modernitas. Udah pasti modernitas kita adalah modernitas hibrid, nggak bisa enggak. Sekarang gini aja, anak-anak
jendela itu anak Padang, tapi hanya bisa berkarya dan hidup survive di Jogja karena ada support sistemnya, ada masyarakat penyangganya. Mereka nggak mungkin balik ke Padang. Itu aja menunjukkan modernitas di Pulau Jawa dengan di Padang dalam konteks support terhadap seniman individual berbeda. Nah, oke, kembali lagi ke ini ya, ke pameran ini. Pameran ini menarik. Nah, ya, pameran ini menarik. Jadi saya katakan kalau dia balik ke masa Renaissance, sebetulnya banyak sekali refleksi kritis yang bisa kita ambil. Artinya bisa aja kita, kenapa kita nggak kayak orang Barat? Kenapa kita kemudian tidak menjadi bangsa yang punya refleksi kritis gitu. Kan kalau kita ngomong Renaissance itu refleksi kritis. Oh, manusia itu bisa berkuasa, manusia itu bisa kemudian mengeksploitasi alam. Oh, manusia itu hidup di dunia tidak menanggung dosa seperti di abad ke-8. Dan ya tentu saja kemudian rasio pemikiran, ilmu pengetahuan berkembang. Kan bisa, artinya kita bukan kemudian anti itu, tapi belajar dari situ. Termasuk menurut saya kalau kita bicara seni lukis selalu ada dua. Saya bilang seni lukis yang sifatnya organik, yang mohon maaf ya teman-teman di sanggar misalnya, ibu-ibu yang khusus ya melukis saja itu mah organik. Sama seni lukis yang kita lakukan bersama di sini gitu, yang kemudian untuk menjadi pelukis belajar. Artinya seni lukis itu menjadi satu entitas apa ya? Ya disiplin ilmu dalam tanda kutip. Artinya kalau kita lihat sekarang justru misalnya seni lukis bisa kembali sangat mimetik. Yang di era seni rupa modern, seni klasik itu ditumbangkan, nggak penting lagi itu yang namanya gambaran-gambaran alam perlu direfleksikan, direpresentasikan, perlu disalin oleh seni lukis. Artinya kemudian seni lukis menjadi sebuah entitas otonom dan lahirlah yang namanya pure art atau art for art's sake ya di situ gitu. Nah itu pun masih bersisa kalau kita lihat misalnya lukisan-lukisan Michael Faber, lukisan jeleknya minta ampun, tapi dia dihargai karena memikir-mikirkan seni lukis. Jadi bukan soal keterampilannya, tapi di sisi lain keterampilan bisa sangat penting. Tapi apakah sekedar keterampilan? Menurut saya enggak. Kalau kemudian ngomong reimagining Renaissance, apa yang mau ditawarkan? Enggak terlihat. Dari tulisan kurasinya tidak terlihat dan urgensinya hilang gitu. Terus menurut saya ini pameran besar, pameran grand yang kemudian implikasi pemikirannya tidak terbawa. Artinya bagaimana mimesis itu dicampur dengan kolas, dicampur dengan digital, itulah seni lukis mimesis saat sekarang. Dan jangan lupa kalau kemudian kita kembali ke Yunani, Yunani ya, mimesis itu rendah kan kata Plato. Mimesis itu kemudian tingkat ketiga dari ide. Nah jangan lupa seni rupa modern yang diambil adalah apa yang kemudian oleh Plato dianggap penting, idenya, ide tentang seni, bukan bentuknya. Nah ide tentang seni itu misalnya abstrak, tidak menyuruh apapun, itu sama. Makanya kemudian itu menjadi narasi besar yang kemudian dikonstruksikan universal. Tapi karena kemudian sifat humanisme barat yang tadi hierarkis itu hanya berlaku untuk orang barat, hanya berlaku untuk orang barat kelas menengah atas, laki-laki kulit putih, bahkan perempuan pun nggak dianggap penting gitu. Tapi kan itu yang kemudian sudah digugurkan oleh seni rupa postmodern. Misalnya kolas itu kan selalu menarik. Tadi ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Tony. Kolas itu dilakukan Picasso justru kemudian merelasikan lukisannya dengan keseharian gitu. Itu yang disebut avant-garde gitu ya. Jadi bagaimana keseharian muncul itu dengan mengambil robekan-robekan koran masuk ke paintingnya. Hal yang sangat simpel tapi dianggap sangat penting gitu. Ya itu kemudian orang biasa nggak bisa mengakses aspek pentingnya itu. Tapi lah itu asiknya seni. Bagaimana Pak Jim misalnya mati-matian membuat sebuah konstruksi, itulah asiknya bahwa seni itu merefleksikan sofistikasi kita melihat dunia melalui aspek kreativitas dan imajinasi. Itulah domainnya seni, beda dengan ilmu. Dan kalau kita ngomong soal apa yang penting di barat itu kan bahasa, matematik, seni, ya termasuk seni, bahasa, matematik, seni,
kewargaan negara. Ini satu lagi lupa. Cuman itu yang kemudian justru mungkin miss dari cara kita mensofistikasi seni itu gitu. Jadi kalau saya sih agak kecewa kalau cuma ngomong teknis. Tahun itu nggak usah tahu Renaissance, cuma dia lihat gambarnya aja ya bisa kok, dia jago, nggak ada masalah dengan itu. Dan sekali lagi kalau kemudian kita ngomongin seni, aspek singularitasnya, aspek indeksikalnya, bahwa seseorang pernah melukis, itu yang menyebabkan dia bertahan sampai hari ini, apapun bentuknya. Bahkan Michael Creber cuman udah painting, kenapa harus mati-matian sampai selesai? Tapi kan dasarnya bukan itu bagus apa enggak, dasarnya adalah kemudian pemikiran di belakangnya. Nah sebaliknya, sebuah lukisan mimesis realis itu bisa cuman terampil doang. Nah tapi kalau gitu cuman keterampilan. Kalau kita lihat misalnya, Waktunya udah habis. oke, kita lihat misalnya terakhir ya soal realis itu, fotorealis, hyperrealis banyak banget. Tapi nggak banyak di antara mereka yang kemudian mendapatkan rekognisi. Jadi bukan soal teknisnya tadi, tapi soal bagaimana kemudian itu juga dikomplement sama pemikiran tentang apa yang akan ditawarkan. Dan tentu saja narasi menjadi penting. Artinya narasi menjadi sangat penting. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Asmujo telah melengkapi alur pembicaraan kita hari ini. Sekedar saya coba merangkai sedikit dari apa yang dipaparkan oleh Yogi dan Wildan selaku kurator dalam pameran Reimaginer Renaissance. Saya pikir Yogi dan Wildan bersepakat untuk menawarkan pendekatan hibriditas ya, atau hibrida dalam kerja-kerja atau praktik seni lukis terutama. Lantas kemudian Pak Jim membantu kita memberi satu landasan tentang bagaimana kemudian hibriditas itu juga perlu penampang untuk memahami apa yang kita maknai sebagai tradisi dalam praktik seni rupa kontemporer. Saya pikir ini menjadi hal yang elementer ya. Seringkali kita kelimpungan dalam ranah praktik seni rupa kontemporer yang ini tinggal, yang serba boleh, tapi telusur kita untuk mencari titik awal atau titik berangkat itu menjadi penting seperti yang ditawarkan oleh Pak Jim. Lantas kemudian Mas Asmujo kemudian mencoba memberi pertanyaan lanjutan ya sebenarnya. Sekiranya saya menangkap bahwa peluang yang terbuka dalam praktik seni rupa kontemporer ini juga mengandung sejumlah konsekuensi, terutama ketika apa yang kita tawarkan juga memerlukan penjelasan-penjelasan atau kekuatan pemahaman yang memang yang dibingkai atau ditawarkan dalam praktik seni rupa kontemporer. Artinya nggak cukup hanya sekedar menyoal yang terampil, yang berbasis teknis gitu. Itu kurangnya uraian secara singkat dari paparan para pembicara di depan. Dan saya rasa mungkin kita bisa mulai buka obrolan kita lebih lanjut pada rekan-rekan di depan, teman-teman yang hari ini berkumpul di sini.